Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu bab 5, Tirani Matahari Terbit. Nah, di antara kalian mungkin tidak aneh lagi ataupun tidak asing lagi dalam telinga kalian, negara apakah yang sering dikatakan ataupun sering memiliki julukan matahari terbit? Nah, yaitu adalah Jepang. Nah, kali ini materi kita adalah membahas bagaimana proses kedatangan Jepang hingga sampai ke Indonesia. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan kalian saksikan video singkat berikut ini. Audio Jungle. Tirani Matahari Terbit. Tirani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang. Sedangkan matahari terbit diumpamakan sebagai negara Jepang yang letaknya jika dilihat dari Nusantara berada pada arah matahari terbit. Bangsa Jepang sebelum masuk ke Nusantara telah menjadi satu-satunya negara di benua Asia yang maju dalam bidang angkatan militer, bahkan telah dipersenjatai dengan senjata yang lebih modern, di mana bangsa Jepang yang pada saat itu mengikuti pola bangsa Eropa sehingga berhasil keluar menjadi satu-satunya negara yang dapat maju di benua Asia. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan antara Rusia dan Jepang untuk memperebutkan kota Port Arthur dan Jazirah Liaodong, di mana Jepang pada saat itu berhasil mengalahkan Rusia. Perang ini menandai bangkitnya kekuatan Asia menandingi kekuatan Barat yang berkuasa di Tiongkok saat itu. Kemenangan ini membuat kekuatan Barat harus memperhitungkan Jepang dalam urusan politik di Asia. Selain itu, kemenangan ini memicu kebangkitan nasional di negara-negara Asia lainnya yang sedang terjajah oleh negara Eropa. Ini membuat negara-negara Asia berpikir bahwa negara-negara di Asia dapat sejajar dengan negara-negara Barat. Japanese with icy contempt. At the same time, Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan-serangan itu seolah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Pennsylvania, which is in Brighton. The Tennessee takes 2 hits. Pada Januari 1942, dalam rangka memperluas kekuasaannya, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon, di mana Jepang mengatakan kepada rakyat Ambon bahwa Jepang merupakan saudara jauh bangsa Indonesia, di mana Jepang beriming-iming bahwa Jepang akan membebaskan rakyat Nusantara dari segala bentuk penjajahan, sehingga rakyat Ambon menerima kedatangan Jepang dengan baik. Namun, pada akhirnya Jepang yang menjajah Nusantara. Perlu dipahami bahwa pada saat Jepang ini memasuki Indonesia sudah membawa kultur dan ideologi fasisme. Jepang sudah menjadi negara fasis.
Fasisme adalah paham atau ideologi. Fasisme dapat dimaknai sebagai sistem atau sistem pemerintahan, di mana semua kekuasaan berada pada satu tangan seorang yang diktator dan otoriter. Dalam mengembangkan kehidupan berbangsa menjadi sangat nasionalistik atau kaufinistik, elastis, dan rasialis. Penataan kehidupan sosial dan ekonomi sangat ketat, sentralistik dalam sebuah korporasi pemerintahan yang otoriter di bawah pemimpin yang diktator. Fasisme ini mulai pertama berkembang di Italia pada tahun 1922 dengan tokohnya Benito Mussolini. Kemudian pada tahun 1933 berkembang di Jerman, yang selanjutnya berkembang juga di Jepang. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Apabila masih ada kurang dipahami, bisa langsung kalian tanyakan ke WA pribadi Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.